Selamat beribadah sekolah minggu, anak-anak sekolah minggu dan remaja. Tuhan memberkati. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Shalom. Shalom. Ada sukacita pagi hari ini, amin. Betapa hebat, betapa dahsyat Tuhan kita dalam kehidupan kita. Suka duka diizinkannya terjadi dalam sepanjang minggu ini, namun kita tetap kuat di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saatnya kita mengucapkan syukur kita kembalikan pujian kita kepada Tuhan. Karena Dia begitu baik dalam kehidupan kita. Amin. Saatnya kita mau beribadah, mau meninggikan nama Yesus. Berikan penyembahan yang terbaik untuk Tuhan. Bisa berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus yang kencang saudara. Lebih kencang lagi untuk Tuhan. Lebih kencang lagi untuk Tuhan saudara. Haleluya. Haleluya. Kau baik Tuhan. Kau dahsyat. Kau hebat. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Keajaiban. Kemurahan-Mu. Ya. Terima kasih. Terima kasih Yesus.
Selamanya Kau Allah yang kami sembah. Walau dunia semua bergoncang, ya tak tergoyahkan. Ya ku sembah, ku sembah hanya Engkau Tuhan, Allah di hidupku. Tiada yang lain Tuhan, hanya Kau. Enggak ada yang lain Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah kami, walau dunia bergoncang. Haleluya. Oh, tak tergoyahkan, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah, tetap Allah. Kau tetap, kau tetap Allah. Haleluya. Kau tetap Allah kami, Kau yang kami tinggikan. Hebat perbuatanmu Tuhan, dahsyat keajaibanmu buat kami. Apapun menjadi persoalan kami, apapun yang menjadi pergumulan kami, Kau tetap Allah yang patut kami tinggikan. Walaupun dunia bergoncang, walaupun dunia bergelora, Kau tetap Allah kami Tuhan. Haleluya. Di dalam matakan sekera balabayan balabakan, di dalam balaba, di dalam bayalabaya. Haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih. Kau sangat baik, Kau sangat ajaib, Kau luar biasa Tuhan. Kau penolong yang setia, tak pernah Kau tinggalkan kami, tak pernah Kau biarkan kami. Penolong yang setia, penasihat yang ajaib. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Haleluya. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And all we sing, how great is our God? How great is our God? How great is our God? Sing with me, how great is our God? And all we sing, how great, how great, how great is our God? Is our God? Oh, yeah. How
great you are Lord. How great you are our Father. Kau dahsyat, kau ajaib, kau luar biasa. Terima kasih Tuhan, kau izinkan kami kembali minggu ini dalam ibadah raya ini Tuhan. Biarlah setiap kami yang datang, kami terus punya kerinduan memuji, menyembah Engkau lebih lagi dari sebelumnya. Nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan diagungkan. Kami siap lebih lagi menyembah Engkau Tuhan, meninggikan nama-Mu yang kudus, menari-nari, melompat-lompat hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan firman-Mu yang akan tertabur nanti pun Tuhan tidak akan pernah tertabur dengan sia-sia. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami minta pengurapan dari Roh-Mu Tuhan. Mengurapi setiap kami, menjamah kami satu persatu, supaya setiap kami mengalami perubahan. Kami diperbarui, disembuhkan, dipulihkan, dibuat Tuhan menjadi baru. Segala kuasa yang bukan berasal dari Tuhan, kami tolak, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami akan lanjutkan ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bisa berikan sekali kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Lebih kencang lagi untuk Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita melihat hari-hari ini banyak sekali berita-berita yang gak menentu ya. Ada gempa, ada banjir, ada longsor, hujan yang tidak menentu. Namun biarpun itu terjadi saudara, namun kita tetap bersuka cita, bersemangat di dalam Tuhan. Karena kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa, Tuhan Yesus yang dahsyat, Tuhan Yesus yang hebat. Berikan sekali lagi kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Biar bulan tak bercahaya lagi, amin. Biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan mari suara lebih kencang lagi. Biar bumi sorak-soranya. Apapun masalahmu, ya. Bebaskan rohmu, mari bergoyang untuk Tuhan. Jemaat saja syalala, goyangkan kedua tangannya syalala. Mana tarianmu untuk Tuhan? Ya.
suara wanita lebih kencang. Mana suara pria? Jangan mau kalah untuk Tuhan Yesus. Jalala. Yo. Semua. Bapak Saudara, ketika godaan-godaan yang mulai datang ke pikiran kita setiap harinya, ketika saudara mulai digoda, diintimidasi iblis tentang kekhawatiran, kecemasan, mau diajak iblis ke jalannya, bergoyang depan dia saudara. Minggat itu semua iblis, amin. Dia datang lagi menggoda, saya cinta Yesus. Kabur gak dia saudara kira-kira? Kabur gak? Syalalalalalala, saya cinta Yesus. Syalala, syalalalalalala, oh. Saya cinta Yesus. Syalalalalalala, Yesus cinta saya. Ku jatuh cinta padanya. Tambaran dalam lagi, Yesus, Yesus, jalan ini adalah semakin indah. Oh, cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambaran dalamnya, tambaran. Yo, cepat, ku jatuh. Bisa bikin tangannya gini, saudara bisa menutup mata, memejamkan mata saudara ya, dari dalam hati yang paling dalam. Ku jatuh cinta
cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Katakan sekali lagi saudara, ku jatuh cinta perbaiki hubunganmu dengan Tuhan, tambah dan dalam dan tambah dan dalam. Katakan dengan sungguh-sungguh menjadi doamu. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Haleluya saudara. Seberapa besar di antara kita yang tilawat Tuhan pada pagi hari ini saudara. Lambaikan tanganmu yang tilawat Tuhan, yang merasakan sukacita yang berbeda dari sebelumnya. Amin. Haleluya. Saatnya kita akan dengarkan firman Tuhan. Siapkan hati. Haleluya. Mari ingat semua kebaikan Tuhan dalam kehidupan. Dalam apapun yang kau alami, Dia tetap Bapa yang baik. Waktu tidur, waktu terlelap, waktu terjaga, Dia Tuhan yang selalu menyertakan kebaikan-Nya. Haleluya. Ku cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Suara-Mu tuntunku lewati api, dalam gelap Kau ada bagiku. Hingga tunggu Kau Bapakku dan sahabatku, ku saksikan kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku, sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Biar ini menjadi doa kita, ucapan syukur kita dalam Tuhan. Ku cintakan, rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Panjang hidupku, haleluya. Sepanjang hidupku Kau sangat baik Tuhan. Nafasku Tuhan, ku janji kebaikan-Mu. Oh, panjang hidupku Tuhan.
Sepanjang hidupku, sepanjang hidupku. Silakan hambanya, nafasku, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan, ku nyanyi kebaikan-Mu sepanjang hidupku, sepanjang hidupku, ya Tuhan, sepanjang hidupku. Nafasku Tuhan, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan, ku nyanyi kebaikan-Mu, ku nyanyi Amen. kebaikan-Mu Tuhan, Ku nyanyi kebaikan-Mu, ku nyanyi Amen. kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Betapa Engkau baik Tuhan, dan sangat baik. Kami tidak bisa membalas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Karena kebaikan Tuhan sungguh luar biasa. Penyertaan-Mu ajaib dan heran. Dan itu terus Kau nyatakan bagi kami sebagai umat-Mu. Kalau kami boleh beribadah hari ini, semua karena kebaikan Tuhan. Kami sudah puji tinggikan nama-Mu. Saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu. Sehingga setiap firman yang kami dengar hari ini, itu boleh tertanam dalam hati kami. Sehingga firman itu bukan saja kami baca atau dengar, tapi dengan kekuatan Roh Kudus dimampukan untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Sehingga kami menjadi orang-orang yang dahsyat luar biasa. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Yang siap dengar firman Tuhan bersama katakan amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Puji Tuhan. Ya. Kita buka saja Alkitab kita di dalam kitab Mazmur 91 ayat yang ke-14. Mazmur 91 ayat yang ke-14. Saya percaya semua kita di tempat ini tahu ayat ini karena pada zaman Covid ini menjadi pasal yang kita hafal. Amin, saudara. Yang kasih nama Tuhan. Karena kita tahu bahwa di Mazmur 91 ini kita boleh melihat Tuhan itu bekerja dengan dahsyat dan luar biasa. Ayat 14, 15, dan 16. Kalau Bapak Ibu tidak keberatan kita baca ayat ini bersama-sama. Sudah dapat Bapak Ibu? Iya, kita baca Mazmur 91 ayat 14, 15, dan 16. 1, 2, 3. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. 16. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Tema firman Tuhan hari ini melekat kepada Tuhan. Ya. Bapak Ibu Saudara yang kasih nama Tuhan Yesus Kristus, bagian pertama ayat 14 ini dikatakan pertama adalah sungguh. Berarti itu tidak sembarangan, harus serius. Amin. Karena kata awal saja sudah sungguh. Ada 3 kali kata sungguh. Sungguh pertama, yang kedua sungguh-sungguh, yang ketiga sungguh-sungguh sekali. Nah, jemaat Tuhan di tempat ini sungguh yang keberapa ini? Haleluya. Yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga?
Haleluya. Kalau yang pertama masih sungguh, gampang masih jatuh saudara. Yang kedua sungguh-sungguh. Wah itu udah mulai naik kelas. Yang ketiga sungguh-sungguh sekali. Wah kalau sungguh-sungguh sekali seperti lagu tadi. Ku jatuh cinta padanya. Saudara yang kasih nama Tuhan. Difitnah pun tetap jatuh cinta. Haleluya, serius. Uang yang dipinjam gak dikembalikan tetap jatuh cinta. Serius. Haleluya. Kadang kita di gereja, waduh penuh dengan kemuliaan Tuhan. Saudara, makanya Mazmur ini dikatakan kata awalnya aja udah sungguh. Berarti tidak main-main sebagai gereja Tuhan apalagi di akhir zaman ini. Apapun sudah terjadi. Makanya ayat yang ke-14 katakan hatinya melekat kepadaku. Kalau melekat itu tidak terpisahkan. Banyak orang sekarang mau berpisah. Haleluya. Saudara yang kasih nama Tuhan. Sebab itu firman Tuhan katakan, sungguh hatinya melekat kepadaku. Ini yang Tuhan cari. Hati yang melekat. Bukan hati yang bingung. Bukan hati yang bimbang, saudara. Tapi hati yang melekat kepadaku. Bagaimana supaya bisa melekat? Harus ada komunikasi setiap hari. Amin. Ada komunikasi terus setiap hari. Dalam kitab Mazmur yang lain dikatakan 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Tuhan. Bayangin saudara ya, 7 kali dalam sehari itu angka sempurna. Berarti orang yang mengikut Tuhan itu tidak main-main. Jadi harus sungguh. Sungguh aja pun diajarkan supaya melekat. Apalagi sungguh. Jadi Tuhan itu ingin anak-anaknya itu melekat kepada Tuhan. Karena dengan melekat kepada Tuhan maka kita tahu apa maksudnya rancangan Tuhan dalam hidup kita. Karena lagu tadi katakan Yesus cinta saya. Tapi kita cinta enggak sama Yesus. Nah ini saudara yang kasih nama Tuhan. Bahkan lagu firman Tuhan tadi sepanjang hidupku kau sangat baik. Kita baik gak sama Tuhan? Saudara yang kasih nama Tuhan. Kalau kita baik, baik yang nomor berapa? Baik saja atau baik sekali? Ada pepatah dunia katakan baik belum tentu benar. Tapi benar sudah pasti baik. Nah ini, jadi kita adalah anak Tuhan yang benar. Orang benarlah yang bisa dikatakan melekat kepadaku. Karena kalau kita tidak melekat kepada Tuhan, kita ini adalah orang-orang yang bisa dikatakan semau-maunya gitu. Nah, itu sebabnya Mazmur 91 ini katakan mengajarkan kita mengapa waktu zaman Covid ini datang satu pasal ini supaya gereja Tuhan, umat Tuhan itu melekat kepada Tuhan bukan pada zaman Covid saja. Ketika Covid sudah berlalu pun tetap melekat. Kita tahu bersama bahwa hidup sekarang ini kalau bukan karena pertolongan Tuhan kita tidak kuat. Amin. Saudara yang kasih nama Tuhan. Nah berikutnya dikatakan ketika hati kita melekat kepada Tuhan, satu pertolongan Tuhan dikatakan maka aku akan meluputkannya. Sebenarnya hidup kita ini tiap hari ada dalam bahaya. Saudara yang kasih nama Tuhan. Jadi kalau kita masih bisa ada hari ini karena Tuhan meluputkannya. Suatu hari kami pergi ke pelayanan ke daerah Madiun.
Di jalan tol Cipali, itu ban mobil kita pecah bagian belakang. Saudara, kalau berita-berita kan setiap ada kecelakaan di tol apa gitu pasti mengalami bisa tiba-tiba kita meninggal di tempat. Mobil itu bisa aja berguling-guling. Tapi mobil kita waktu ban belakang sebelah kanan itu pecah, itu mobilnya ngesot. Shet, gitu. Pertolongan Tuhan. Jadi ketika ban mobil itu diganti, saya peluk itu ban mobil yang pecah itu. Saya katakan, terima kasih Tuhan. Engkau baik. Akhirnya pelayanan lanjut lagi. Saudara, ini kunci, ini adalah bukti bahwa Tuhan meluputkannya. Kadang kita pikir, aku sudah melayani, aku sudah setia, kenapa terjadi? Ya suka-sukanya Tuhan. Amin. Jadi firman Tuhan mengajarkan kita di akhir zaman ini, biarlah setiap hati melekat kepada Tuhan. Bukan kepada harta, bukan kepada apa yang di dunia ini. Karena firman Tuhan katakan dunia ini akan berlalu, dunia ini akan berakhir. Tapi firman Tuhan tetap tinggal tetap selamanya. Jadi melekatlah kepada Tuhan. Untuk menjadi melekat kepada Tuhan itu tidak mudah. Selalu ada ujian yang Tuhan izinkan. Supaya kita semakin melekat kepadanya. Mengapa sampai hari ini Tuhan pelihara kita? Karena Tuhan mengasihi kita. Berikutnya, aku akan membentenginya. Luar biasa saudara. Sudah diluputkannya, dibentenginya lagi. Kita tahu waktu kisah saudara dalam Alkitab, kita tahu bersama waktu kisah Ayub. Tuhan ngomong sama iblis, "Hai iblis, dari mana kamu?" "Oh, saya lagi keliling-keliling." "Kamu lihatkah anakku si Ayub?" "Oh, lihat." "Tapi aku mau ganggu dia, mana bisa karena Tuhan pagari." Kalau kita lihat cerita Ayub kan begitu saudara ya. Akhirnya Tuhan izinkan itu pagar dicabut. Dan Tuhan katakan ganggu dia tapi jangan kau cabut nyawanya. Saudara yang kasih nama Tuhan. Jadi begitu pagar itu dicabut, apa yang terjadi? Enggak lama. Harta habis, anak pun habis. Masihkah Ayub melekat? Yang enggak melekat istrinya. Haleluya. Masihkah engkau menyembah kepada Tuhan di GBI Tanah Merah? Untuk apa kamu melayani? Apa yang Tuhan sudah buat kepada kita begini dan begitu? Jadi kadang-kadang untuk melekat itu pun ujian datang. Mengapa ini terjadi kepadaku Tuhan? Aku kan sudah setia. Tuhan izinkan itu terjadi karena Ayub pun demikian. Kita tahu bahwa Ayub itu orang yang saleh dan jujur. Tapi mengalami juga. Kita bisa aja saleh tapi belum tentu jujur. Haleluya, saudara. Karena untuk zaman sekarang untuk mencari orang yang jujur, mudah-mudah, gampang atau gampang-gampang mudah. Haleluya. Aku sebagian besar pelayananku itu saudara, Bapak Ibu, sebagian besar pelayanan saya itu di penjara. Seminggu bisa 3 kali saya pelayanan di penjara. Di Rutan Salemba, Cipinang, Lapas Pemuda, Cilodong, Cibinong. Jadi setiap hari saya ketemu sama orang-orang baik. Yang punya kasus besar, punya pasal. Saya katakan kepada warga binaan, kalian dapat pasal, kami pun dapat pasal. Loh, pasal pendeta apa? Matius 28 ayat 20.
Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah bangsa muridku. Nah, jadi bukan kalian aja yang dapat pasal, kami pun dapat pasal. Disuruh pergi. Anak-anak Tuhan yang mengalami kebaikan Tuhan harus pakai pasal ini. Jadi terang, jadi berkat, amin. Aminnya kecil. Padahal halak kita di sini semua, kayaknya. Haleluya. Jadi saudara yang kasih nama Tuhan, Ayub mengalami itu. Tuhan izinkan benteng itu dicabut dan iblis menguji dia. Menggojlok dia. Hanya satu permintaan Tuhan, jangan kau cabut nyawanya. Jadi kalau kita mengalami yang namanya tekanan, ujian, persoalan, itu sebenarnya biasa. Supaya kita kembali melekat kepada Tuhan. Dengan melekat kepada Tuhan, kita mengandalkan terus Tuhan. Yeremia 17 ayat 7 katakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi jangan mengandalkan Tuhan ketika ada masalah. Ada nggak ada masalah, tetap andalkan Tuhan. Itu yang namanya melekat kepadaku. Untuk zaman sekarang ini saudara, saya biasa kalau khotbah di penjara-penjara, nggak biasa saya khotbah manis-manis. Saudara, akhirnya terbawa ke gereja. Saya nggak mau yang, diberkati engkau bersama Yesus selalu ada perkara yang heran. Udah nggak berlaku itu. Nggak berlaku lagi tuh amang inang. Bertobatlah, amin. Akhirnya saudara, aku nggak bisa lagi khotbah manis-manis. Karena manis pun gak ada perubahan. Ya udah keras aja sekalian. Yang namanya tanah keras itu kan harus digembur. Setelah digembur, datang hujan baru ditanami. Firman itu pun akan bertumbuh kepada hati yang sehat. Jadi di sini saudara yang kasih nama Tuhan, aku akan membentenginya. Berikutnya, sebab ia mengenal namaku. Nah ini hebatnya. Enggak mungkin yang hatinya melekat kepada Tuhan. Yang melekat kepada Tuhanlah yang mengenal siapa Yesus. Kalau enggak melekat, bagaimana dia bisa cerita tentang Yesus? Kalau melekat hati kita kepada Yesus, wah cerita tentang Yesus itu enak. Di mana aja kita cerita Yesus itu gampang. Apalagi di media sosial gitu ya. Gampang saja. Sebab saudara yang kasih nama Tuhan, sebab ia mengenal namaku. Berarti ini saudara hubungan yang sudah sangat dekat dan erat sekali. Karena mengenal. Kalau Tuhan udah pasti kenal kita. Udah pasti. Nggak usah kita memperkenalkan diri pun Tuhan bilang, ngau boto, katanya gitu. Udah ku taunya. Jangankan namamu, margamu, dari daerah mana pun ku tahu. Dari nama orang tuamu pun ku tahu. Tuhan tahu. Tapi kalau kita sampai mengenal dia, wah itu hebat. Jadi orang yang mengenal Yesus ketika disakiti, yang keluar dari mulutnya, puji Tuhan. Enggak ada yang bilang haleluya. Haleluya. Enggak mudah tapi bisa. Amin. Orang yang melekat hatinya kepada Tuhan adalah orang yang bisa mengasihi. Orang yang melekat kepada Tuhan, orang yang bisa mengampuni. Orang yang melekat kepada Tuhan adalah orang yang mau berkorban untuk Tuhan.
Kalau nggak melekat nggak bisa, saudara. Kita hanya datang beribadah ke gereja, muji-muji Tuhan, dengar firman Tuhan, balik lagi ke rumah. Hari Minggu kita worshiper gitu ya. Senin Sabtu gosiper. Jangan, saudara. Orang yang melekat kepada Tuhan, hari Senin sampai Minggu tetap worshiper. Amin. Karena Mazmur katakan 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Tuhan. Jadi jangan muji Tuhan waktu hari Minggu saja. Jadi setiap hari harus ada komunikasi dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Supaya apa? Benteng itu tetap ada. Dan Tuhan terus meluputkan dari mara bahaya. Saudara yang kasih nama Tuhan, sebab Ia mengenal namaku. Luar biasa. Berikutnya ayat yang ke-15. Bila Ia berseru kepadaku, nah ini, orang yang melekat hatinya kepada Tuhan, pasti berseru kepada Tuhan. Waktu dalam keadaan susah enggak berseru kepada tetangga, minta pertolongan, tapi berseru kepada Tuhan. Ada lagu lama katakan berseru dan memanggil namanya, berdoa, Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Yesus tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Dia akan segera. Kadang kita minta pertolongan pun nama keluarga, iyalah nanti katanya. Tapi entah kapan dia tolong, saudara. Tolonglah, butuh banget ini. Iya sebentar katanya. Udah seminggu gak ada pertolongan. Jadi Tuhan mengajarkan kita supaya kita itu berseru. Ada seorang hamba Tuhan, menurut kalian, katanya, Tuhan itu sejauh mana sih dari hidupmu? Ada yang bilang, ada di hati kita gitu. Ya sejauh di mana kita berdoa, sejauh iman kita gitu. Tapi hamba Tuhan bilang tidak, sejauh 52 cm. Dari lututmu ke lantai. Jadi Tuhan itu hanya sejauh itu. Sejauh 52 cm. Kamu berlutut dan berseru, itu Tuhan hadir. Makanya dikatakan di sini, bila Ia berseru kepadaku. Orang yang melekat kepada Tuhan selalu berseru kepada Tuhan. Ada salah satu warga binaan, dia kasusnya residivis. Dia bernama Henry. Dia sudah ditolak oleh keluarganya. Dan dia dihukum penjara selama 7 tahun. Waktu dia keluar, tidak ada seorang pun yang menyambut dia. Dan dia berdoa kepada Tuhan. Ternyata setelah kita ngobrol-ngobrol sama orang penjara, yang mereka takutkan itu adalah masa-masa mau bebas. Bukan masa-masa mereka ada di dalam. Karena mereka akan kebingungan dan ketakutan kalau ada di luar. Diterima enggak saya? Kalau saya cari kerja, dapat enggak ya? Karena yang S1, S2 pun susah cari kerja. Yang kasih nama Tuhan. Akhirnya ada satu yayasan namanya Yayasan Yasindo. Mengambil anak ini. Akhirnya disekolahkan di Kota Malang, Batu Malang. Sekolah STT. Lulus. Setelah lulus, kamu jadi gembala. Ditempatkan di daerah Ngawi.
Ngawi itu Jawa Tengah atau Jawa Timur? Jawa Timur. Nah, sudah yang kasih nama Tuhan Yesus Kristus, di tengah-tengah perintisan, dia juga berdoa sama Tuhan. Aku mau jadi PNS. Bagaimana seorang residipis mau jadi PNS? Tapi kita selalu dengar ya firman Tuhan, tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Dan dia berusaha. Karena dalam imannya ketika dia merintis, Tuhan aku tidak mau minta-minta. Sekalipun aku penggembalaan kecil perintisan, tapi aku nggak mau minta sana sini. Aku hanya minta kepadamu Tuhan. Itu kesaksiannya. Karena 2 bulan lalu saya khotbah di gerejanya. Saudara, dia orang China. Namanya Hendrik. Saudara yang kasih nama Tuhan. Ketika dia melamar, ada lamaran untuk masuk PNS. Semuanya lolos, tinggal 1. Jari. Kalau di scan gini saudara ya, kalau di ini, maka semua biografi dirinya akan kelihatan. Apa yang dia buat masa-masa lalu. Dia berdoa katanya. Dia ambil minyak urapan. Saudara, dia urapi tangannya. Supaya jati diri masa lalu itu enggak kelihatan di komputer. Kita kadang-kadang kan, enggak mungkin gitu ya. Enggak mungkin. Semalaman dia berdoa. Bila ia berseru kepadaku. Dan besoknya stempel. Tak. Baik. Amin. Sekarang dia udah jadi PNS. Ngajar di SMA. Daerah Danau Sarangan, Magetan, Jawa Timur. Dan penggembalaan. Saya khotbah di sana. Saudara tahu jemaatnya? 33 orang. Halak hita sudi. Halak hita sudi. Tahu kan kalau orang Batak? 2 orang pun di situ udah seperti KKR. Dibilang setengah suara pun gak mau. Apalagi ini 33. Wah saya bilang hebat kamu Pak Hendrik gitu. Jemaatmu semua orang Batak, makanya saya undang Pak Pendeta. Gitu. Haleluya. Jangan lupakan saya Pak ya. Sering datang ke sini ya Pak. Tenang. Karena saya selalu punya jadwal ke Madiun. Dari Madiun ke Ngawi itu 1,5 jam sampai. Mereka sudah betul luar biasa. Jadi gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bayangin ya. Semua kejahatan-kejahatan masa lalunya itu hilang. Dan dia sekarang menjadi gembala dan menjadi seorang PNS. Mantan residivis. Dari Lapas Pemuda Tangerang. Luar biasa. Keluarga meninggalkan dia. Tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Saya bilang sama jemaat, aina marhuwa duhamu di sosudi. Aku pikir jemaatnya orang Jawa, karena kan daerah Ngawi. Ternyata orang kita semua. Memang ada di mana-mana ya kita ini ya. Haleluya. Mereka sudah nama Tuhan. Kuncinya adalah bila ia berseru kepadaku. Jadi jangan kita berhenti berseru. Jangan kita berhenti berdoa. Makanya anak Tuhan itu wajib bangun pagi itu berdoa dulu. Berdoa dulu. Doa pagi. Karena apa saudara? Di dalam doa pagi itu hidup kita itu masih kudus. Belum marah-marah. Saudara ya,
belum keluar kata-kata kasar. Gitu. Bangun kita dari tidur kan, wah, masa kita berbuat dosa waktu tidur kan enggak. Jadi ketika masih dalam keadaan kuduslah kita datang kepada Tuhan di waktu pagi. Tuhan datang. Dia katakan, aku akan menjawab. Tuhan mendengar semua doa. Baik doa orang benar, doa orang berdosa pun dia dengar. Tapi dijawab enggak? Saudara, Tuhan mendengar. Tapi dijawab enggak? Tapi ini firman Tuhan katakan, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Jadi kalau Tuhan menjawab, berarti ada solusi. Jalan keluar di dalam setiap persoalan masalah kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih nama Tuhan, bila hati melekat kepada Tuhan, maka orang itu akan terus berseru kepada Yesus. Enggak bisa kita berseru kepada Tuhan kalau hati enggak melekat. Jadi yang utama itu melekat dulu ini sama Tuhan. Saya di mana-mana suka bersaksi mengenai apa juga pernah saya alami. Dulu mungkin waktu saya bawa firman Tuhan di sini, saya pernah ceritakan itu. Ketika saya dibawa polisi 3 orang di Tebet, karena ada tetangga kehilangan emas, saya dituduh. Saudara yang kasih nama Tuhan, itu saya ingat tuh, saya dibawa jam 8 malam, jam 1 pagi baru selesai. Saya diinterogasi oleh polisi selama berapa jam itu. Dan itu diceritakan berulang-ulang. Sudah selesai, saya pikir kalau sudah selesai pulanglah ini gitu. Diceritakan lagi kejadian awal. Sampai 3 kali. Itu kejadiannya 2008. Itu awal-awal saya khotbah di Rutan Salemba. Waktu saya dibawa oleh polisi dalam perjalanan itu, saya bilang gini dalam hati saya, kalau hari malam ini saya jadi tersangka, saya dibawa ke Rutan Salemba, ketemu tuh sama warga binaan yang saya pelayanan itu. Itu yang saya pikirkan, setelah saya pikirkan saudara, sampai saya nggak bisa makan dan minum. Tapi firman Tuhan datang hari itu juga katakan, ampuni dia. Saya mengampuni. Pas besoknya itu hari kenaikan Tuhan Yesus, saya khotbah jam 10. Bagaimana saya bisa melayani kalau hatiku panas karena sakit hati. Orang yang sakit hati yang kita pikirkan bukan diri kita. Orang yang menuduh kita yang kita pikirkan. Saya nyanyi berapa lagu, tetap aja nggak pulih, Tuhan nggak hadir. Baru pagi-pagi, tetangga itu datang dan minta maaf. Ketika dia minta maaf, maukah Pak Aldi memaafkan saya? Hari nggak lama-lama, detik itu juga saya peluk dia. Saya maafkan Bapak. Barulah lagu rohani itu turun, saudara. Syut, gitu. Jadi saudara, ternyata Tuhan itu enggak bekerja kepada orang yang hatinya bermasalah. Mau semerdu apapun suaramu, lagu-lagu yang sedang viral pun enggak akan mengalir di hatimu kalau hatimu ada TKI. T tersinggung, K kecewa, I iri hati. Jadi kalau masih ada TK itu, mau nyanyi lagu viral-viral pun kamu sekarang enggak mengalir itu Tuhan. Jadi orang yang melekat kepada Tuhan tidak ada lagi dalam hatinya TKI. Tersinggung, kecewa, iri hati. Itu semua sudah lepas. Karena apa? Melekat. Orang yang melekat kepada Tuhan udah selesai dengan dirinya. Mau diomongin apapun, oh haleluya.
Jadi orang yang melekat kepada Tuhan itu sudah tidak makanya Raja Daud katakan, lebih baik ada di pelataranmu 1 hari daripada 1000 hari di tempat lain. Paulus katakan, saudara yang kasih nama Tuhan, apa yang ada di belakangku sudah saya anggap sampah. Karena dia udah selesai dengan dirinya. Dia tidak butuh lagi pujian manusia. Karena apa? Melekat kepada Tuhan. Nah ini saudara yang kasih nama Tuhan, adakah saat ini gereja Tuhan yang seperti itu? Karena dalam Injil Lukas katakan, kalau aku datang ke dunia ini, adakah imanku temui? Butuh perjuangan saudara. Dan butuh sungguh-sungguh sekali. Supaya kita bisa melekat kepada Tuhan Yesus Kristus. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Berikutnya, aku akan menyertai dia. Immanuel. Luar biasa ya, udah dijawab menyertai. Saudara, aku menjawab itu berbicara tentang berkat dan mujizat. Banyak orang kalau udah masih sakit, Tuhan sembuhkanlah sakitku ini, angkatlah sakitku ini. Kalau Tuhan angkat, setia aku melayanimu. Tuhan angkat. Hilang dari peredaran. Makanya butuh penyertaan Tuhan supaya tidak hilang. Ada orang, Tuhan naikkan jabatanku di perusahaan ini. Tuhan naikkan. Kalau Tuhan gak sertai, hilang dari peredaran. Tuhan berikan aku mobil supaya dengan keluargaku aku ke gereja. Kalau Tuhan gak sertai, hilang. Healing dia ke Bali. Karena ada gitu saudara. Kalau Tuhan berkati, cukupkan segala keperluanku, makin setia aku Tuhan. Tuhan jawab. Kita baca di statusnya. Halo guys. Berkat Tuhan. Healing dulu bersama keluarga. Padahal berkat itu untuk pelayanan. Dipakai untuk healing. Tuhan sertai enggak? Makanya kalau mau penyertaan Tuhan, pergunakan berkat itu yang dijawab oleh Tuhan itu dengan baik. Amin. Jadi jangan salah pergunakan. Kadang kita saudara seperti Joshua. 1 dikatakan jangan kamu menyimpang ke kanan dan ke kiri. Arahkan pandanganmu ke depan supaya perjalananmu beruntung. Ada begitu banyak Tuhan menjawab doa kita. Tapi begitu dijawab doa kita itu saudara, kita tidak membutuhkan Tuhan lagi. Padahal di ayat berikutnya katakan, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia. Dengan penyertaan Tuhan itu, kita dapat mengelola doa yang terjawab itu. Diberikan kita pengertian dan hikmat, supaya kita tidak salah langkah untuk mempergunakan berkat dan mujizat yang kita terima. Itu penting saudara. Makanya melekatlah kepadaku supaya kamu jangan tersesat. Kita kan mudah selalu, oke, Tuhan berkati, kiranya tiba sampai di tujuan, Immanuel. Gampang saja. Saudara yang kasih nama Tuhan, tapi sesungguhnya di balik itu kita sudah melupakan dia.
Karena apa? Doa sudah dijawab, kita nggak butuh Tuhan lagi. Padahal dikatakan aku menjawab dan aku menyertai dia. Itu nggak boleh diputus. Makanya kalau kita pelayanan, Tuhan berperkara dalam pelayanan itu dahsyat luar biasa. Itu bukan kita, tapi karena Tuhan hadir. Amin. Makanya pelayan Tuhan itu harus menjaga hati. Bukan kita. Tapi Tuhan masih pakai kita. Yuk tetap rendah hati. Saudara yang kasih nama Tuhan. Orang yang melekat hatinya kepada Tuhan. Menjadi berkat di grup-grup WhatsApp. Enggak keluar masuk. Jadi berkat sekalipun di grup itu ada persoalan masalah. Menjadi solusi. Sehingga lewat kita orang lain pun dikuatkan. Amin. Nah apa ini? Artinya adalah Tuhan menyertai kita. Dan menyertai dia dalam kesesakan. Banyak sesak itu bukan bicara kita sesak napas, enggak saudara. Tidak. Menghadapi pergumulan aja itu seperti sesak saudara. Tapi di situ Tuhan baik, Dia berikan kita kelegaan. Saudara, saya tulis di salah satu Facebook saya bilang gini, banyak orang pakai salib, tapi banyak orang tidak bisa pikul salib. Karena apa saudara? Tidak melekat. Kalau melekat bisa. Dia sebab firman Tuhan katakan, aku akan menyertai dia dalam kesesakannya. Dan berikutnya lagi pertolongan Tuhan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. 2 kali. Kalau ayat 14 juga tadi dikatakan, maka aku akan meluputkannya. Nah ini, aku akan meluputkannya lagi. Jadi ketika Tuhan masih pelihara dan Tuhan masih pakai kita, saudara yang kasih nama Tuhan, Tuhan pakai kita. Sebab firman Tuhan katakan, dan memuliakannya. Maksudnya di sini, di mana saja kita berada, kita menjadi saksi Kristus. Amin. Karena memuliakannya. Berapa minggu yang lalu saya pelayanan di Lampung. Saya pelayanan di daerah Pringsewu. Saya khotbah di salah satu gereja Protestan di sana. Dan gerejanya sangat besar. Ternyata di sana di Pringsewu ini, saya katakan mengapa dikatakan di sini Pringsewu? Bukannya Pringsewu Jawa Tengah itu. Karena di sini orang Jawa Tengah semua Pak, saudara. Haleluya. Nah, salah satu majelisnya masuk penjara. Mereka enggak cerita karena besoknya kami pelayanan di lapas penjara Lampung, ketemulah. Tipikor. Penggelapan dana 10M. Dan dia bercerita kepada kami, saya jujur aja Pak, saya memang majelis. Tapi di penjara inilah saya baru baca Alkitab. Dan disinilah saya baru mengenal Tuhan Yesus. Jadi waktu kami doakan dia menangis. Bapak Ibu Saudara yang kasih nama Tuhan. Dia menangis, orang yang besar saudara ya. Tinggi, besar, gagah. Dan gak lama lagi bebas, 3 bulan lagi bebas gitu ya. Dia cerita tentang imannya selama ada di penjara. Oh ternyata begini ya Tuhan ya, kasih-Nya besar dan ajaib. Ketika kita pulang dari Lampung dan tiba di Jakarta, gak lama dia sakit. Dan gak lama juga dia meninggal. Tapi dalam kondisi yang sudah dipulihkan hatinya.
Saudara dikasih nama Tuhan Yesus Kristus. Terus ketemu juga anak Tuhan, anak muda. Anak jemaat. Kasusnya judol. Terus di mana kamu ditangkap? Pas lagi dengar firman Tuhan, Pak, saya ditangkap polisi gitu. Bayang gitu. Jadi dia ditangkap polisi itu pas lagi di gereja. Itulah zaman sekarang. Jadi kalau kita tidak melekat kepada Tuhan, enggak pandang bulu, di mana aja pun dia melakukan kejahatan. Tapi dengan di penjara, ketemu kita karena orang tuanya katakan tolong layani anak saya ada di lapas ini. Ketemu. Ada teman saya orang Jawa, Bapak Jasmine. Dia mulai ikut-ikut dengan kami pelayanan di penjara. Dia coba bercanda dengan saya gitu. Pak Aldi, aku kan udah ikut sama Pak Aldi penjara sana, penjara sini gitu. Terus kenapa Pak? Kebanyakan warga binaannya halak lae katanya. Saya enggak menyangka Bapak itu ngomong begitu. Pak Aldi harus banyak berdoa ini gitu. Kebanyakan halak lain di situ. Haleluya. Saya pelayanan penjara di Madiun. Saya kan marga Sembiring. Saya bilang gini, mana ada Sembiring di lapas ini. Jauh-jauh masa masuk penjara pikirkan. Akhirnya ketika saya berdiri di mimbar, saya ingat, saya tanya, saya Sembiring. Ada marga Sembiring di sini? Oh ada Pak itu. Aduh, kenapa saya bilang tadi ya? Ada Pak itu dia Pak, gitu. Narkoba gitu. Ampun. Turun aku dari mimbar, kurang asam kau. Haleluya. Saya kalau ke lapas itu keluar kota, saya biasa pakai baju itu 3 lapis. Karena biar saya buka di dalam, saya bagi sama mereka. Udah yang kasih nama Tuhan. Celana pun saya bikin lapis-lapis kalau muat gitu ya. Dan kaos, baju, kemeja gitu. Ban baju hangat. Sampai teman yang lain, Madiun panas, kamu kok berlapis-lapis. Mereka enggak tahu. Saya punya visi misi. Haleluya. Begitu habis ibadah di dalam, saya buka itu. Saya buka celana saya. Saya kasih ke mereka. Bapak Ibu Saudara yang kasih nama Tuhan, jadi Tuhan inginkan kita sebagai orang percaya yang melekat kepada Tuhan. Supaya juga kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Doa dijawab Tuhan nih. Tuhan meluputkan kita, Tuhan memberkati kita, masa kita terus? Di dalam Injil Lukas katakan ada 10 gadis. 5 gadis bijak sini, 5 gadis bijaksa. Jangan bodoh pintar saudara. 5 gadis bodoh jangan, yang bodoh bijak sini tuh, aku terus. Tuhan tolong aku, berkati aku, berkati aku. Tapi kapan kita bijaksana? Berkati ke sana. Yang bijak sini tuh firman Tuhan katakan tertinggal. Ini Tuhan mau datang nih. Jadi jangan sini melulu. Ke sana. Amin. Amin. Iya. Karena nanti kita di surga, apa yang kau kerjakan? Kuluputkan kamu, kuberkati kamu, kusertai kamu. Apa yang kau lakukan? Sini melulu, bijak sini melulu. Mulai ini berubah paradigma. Bijaksana. Kami pelayanan di penjara, saya 3 kali pelayanan di penjara. Itu kan di Rutan Salemba ada 110 orang. Kemarin di Cipinang ada 120 orang. Saya udah berdoa sama Tuhan, Tuhan saya awal-awal pelayanan,
Itu kan bangga ya 2008 ya bawa Alkitab, zaman dulu kan bawa Alkitab gitu. Itu warga binaan itu celoteh sama kita gitu. Itu pendeta itu datang Alkitab doang yang dibawa. Bayangin itu. Apa enggak tersentuh hatimu? Mereka juga butuh makan. Karena di antara tim kita juga ada mantan dari lapas. Mereka tahu makanan di dalam nasi cadok. Nggak bisa dimakan. Jadi kalau kita datang gitu hanya bawa Alkitab, Bible, dia pun bisa. Karena di penjara pun banyak Alkitab. Haleluya. Jadi aku berdoa, Tuhan berkati kami. Jadi sejak itu sampai kemarin Tuhan gak pernah melupakan hamba-hambanya. Apalagi kalau saudara pelayanan di lapas wanita Tangerang, itu banyak orang Nigeria, Nepal, India. Pernah kami bawa roti, kue Senin subuh. Ya kan? Pas kita bawa dengan senang hati kan, ya namanya kue kan. Dia bilang, Pak Pendeta jangan bawa kue-kue yang kayak gitu dong. Kaget juga ini warga binaan ini, si wanita ini. Terus kue apa? Holland Bakery kek. Ampun, kami hamba Tuhan aja jarang makan Holland Bakery. Ya Tuhan paling lontong-lontong doang. Holland Bakery kek Pak Pendeta gitu. Itu kan mahal. Kali 80 orang. Terus mereka bilang yang rasa keju, rasa vanila, setiap rasa kan naik-naik harganya. Haleluya. Butuh melekat. Supaya terjadi itu keju. Amin. Terus kalau ibadah lebih enak di lapas pria daripada di lapas wanita. Saudara tahu kalau di lapas wanita disuruh nyanyi, mereka ada yang pedikur, minikur, terus jepit-jepit rambut, padahal suasana ibadah. Itu lapas wanita. Dulu saya pikir kalau lapas wanita pasti, ini lebih keras ternyata, saudara. Haleluya, lebih lembut, ternyata enggak. Apalagi kalau orang-orang kaya yang masuk penjara itu, udah. Dia hadir di gereja tapi dia begitu. Dia make upan. Ibadah dulu, iya ntar. Tolong Pak kalau datang ke sini jangan kue-kue subuh katanya gitu. Terus kue apa ya? Holland Bakery gitu ya. Udah sejak itu ada jadwal ke sana, Holland Bakery belum ada dana. Pak kapan lagi pelayanan di sini? Iya ntar. Tunggu donatur. Saudara. Haleluya. Berat, berat. Pelayanan penjara nggak ada PK. Enggak, jangan harapkan. Saya dulu seperti penyanyi panggung. Dari panggung ke panggung saya. Karena kan saya memimpin pujian juga. Tapi 2008 Tuhan putar balik. Akhirnya jadi pelayanan di penjara-penjara sampai sekarang. Dan itu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Selalu ada nasi kotak ayam bakar, 120 kotak, 3 kali seminggu. Makanya kalau ada teman gitu, kenalan gitu, Pak Pendeta ikut-ikut dong sekali, boleh. Tapi harus 120 kotak. Amin? Kalau amin daftar ya. Iya benar. Kalau hanya ikut aku yang khotbah banyak. Ikut dong aku yang mimpin pujian, gak usah PK-PK, banyak. Tapi begitu disuruh berkorban, mulai bijaksini. Udahlah Pak Pendeta aja itu, bukan bagianku itu. Bagianku GBI Tanah Merah aja.
Banyak saudara. Karena dilihat, oh enak ya pelayanan, dilihat di Facebook itu statusnya foto sana, foto nyanyi gini. Enggak tahu dia. Banyak perjuangan dan pengorbanan. Itu pun petugasnya juga main mata ini. 300 lah. Sudah mau dekat-dekat ini. Kalau enggak dikasih, enggak diizinkan kita datang lagi. Dia cari yayasannya lain yang punya ini. Jadi saudara, warga binaan yang butuh makan, petugasnya juga butuh duit. Itu pelayanan. Tapi bisa, kalau menjadi gadis 5 bijaksana. Kalau gadis bijak sini, gak bisa. Mundur aja deh, mundur. Kue subuh mundur. Haleluya, mundur. Mudah? Enggak mudah, tapi bersama Yesus bisa. Bisa. Dan sebulan sekali jadwal kita keluar kota. Udah. Lapas dan rutan itu lapas wanita Semarang, Kendal, Salatiga. Kita datangi itu. Baru hari Minggunya kita gereja seluruh Kopeng. Gereja sana di Kopeng itu banyak gereja. Daerah dingin. Udah. Barulah hari Minggunya kita pencar khotbah di gereja-gereja. Tidak mudah tapi bisa. Kalau apa? Kalau melekat kepada Tuhan. Enggak bisa karena kita enggak melekat. Jadi arti melekat itu perjuangan. Ayat terakhir. Saya pengen sih sampai jam 2. Tapi saya juga ada rapat nanti. Saudara yang kasih nama Tuhan. Ayat 16. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Ini ayat bukan ayat ulang tahun saja. Panjang umur. Istilahnya seumur kita ada penyertaan Tuhan. Selama 2025 ini, saudara yang kasih nama Tuhan, kalau kita sehat terus, itu karena Tuhan menyertai. Sebab dikatakan dengan panjang kesehatan kita nggak sakit-sakit. Panjang isi dompet kita nggak pernah kering. Amin. Itu karena melekat. Coba cek dompetnya. Haleluya. Oh sekarang dompetnya udah di handphone, ya kan? Ada GoPay, Dana. Nah, kalau panjang berarti berisi terus. Amin. Jadi panjang umur itu, wah besok ulang tahun aku, panjang umur ya makan enak. Seminggu kemudian sakit. Tidak begitu. Maksudnya panjang umur itu penyertaan Tuhan itu selama-lamanya. Selama kita hidup. Tuhan menyertai pekerjaan kita, Tuhan menyertai pelayanan kita. Sebab dikatakan di sini bahwa firman Tuhan katakan dengan panjang umur, panjang berkatnya. Jadi kalau pelayanan itu masih Tuhan sertai, itu akan terus, nggak pernah berhenti. Ada teman kita, aku sudah deh, kayaknya aku udah off dulu deh 3 bulan. Udah nggak mau lagi pelayanan keluar kota. Saya nggak manis-manis. Saya bilang berkat Tuhan pun off. Iya, bukan berkat aja, kesehatan pun off. Jangan main-main, saudara. Kadang kita kan karena semuanya sedang fit, dompet fit, ya, kesehatan fit. Ini dulu dah off dulu. Mau ke sana dulu, ke sini dulu. Ingat. Tanya Tuhan dulu. Amin. Kita itu panjang berkatnya karena Tuhan memberkati. Karena Tuhan menyertai. Saya tanya kepada teman-teman, saya suka begitu. Kalau sudah pelayanan keluar kota, habis uang, badan pun mungkin sudah capek, udah keluar itu bahasa.
Saya off dulu deh, saya nggak ikut keluar kota. Gitu. Dan saya sudah tahu itu semua, saya katakan berkat Tuhan pun akan off. Jadi jangan main-main kepada Tuhan di masa-masa sekarang ini. Karena Tuhan pun tidak lagi mau main-main sama kita. Tuhan orangnya serius. Sebab dengan datangnya firman Tuhan kepada kita dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Saya pribadi bersyukur 2025 ini saya nggak pernah sakit. Dan saya nggak pernah meninggalkan pelayanan di penjara. Selalu ada itu berkat. Ini nanti tanggal 29 ke Bance, Bandung. Nah, tanggal 30 Paledang, Bogor. Kalau kita naik kereta itu kan berhenti di Bogor, udah di depannya itu penjara. Nah, 31 Lapas Pemuda, Tangerang. Saudara full. Karena apa? Penyertaan Tuhan masih terjadi. Amin. Jadi kalau masih sehat dompetnya, sehat badannya, jangan keluar dari mulut kita off dulu. Kalau ada persekutuan di gereja tengah minggu, ntar deh masih capek, oh datang. Amin. Datang saja. Kalau Tuhan itu ngomong pun dibilang, aku juga capek. Bukan capek, kadang pun aku muak lihat kau katanya. Saudara, betul. Saudara. Tapi Tuhan tidak begitu. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang tidak pernah terlelap. Itu hebatnya Tuhan kita. Dan berikutnya, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Nah, udah dikenyangkannya kita, diperlihatkannya, kepada kita keselamatan yang datangnya dari Tuhan. Jadi keselamatan itu enggak ada datang dari manapun. Keselamatan itu datangnya dari Yesus Kristus Tuhan. Orang yang kasih nama Tuhan. Jadi mari Bapak Ibu, jemaat Tuhan di tempat ini, melekatlah kepada Tuhan. Supaya kita menjadi jemaat Tuhan yang bijaksana, tidak bijaksini. Tuhan Yesus berkati, inilah firman Tuhan. Kita naikkan satu pujian kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Musim akan selalu berganti. Haleluya. C. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Amin. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu.
Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Kembali dari awal naikkan pujian begitu. Musim Akan selalu berganti. Amin. Kasih Tuhan Tuhan tetap abadi, Haleluya. tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, Terima kasih Tuhan. ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Amin. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Oh haleluya, Tuhan selalu menolongku. Oh dibagimu, terima kasih Tuhan. Itulah kasih-Mu kepada kami, luar biasa. Di rambutku tak akan tercampur tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu, selalu, oh terpujilah nama-Mu, Selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur. Tuhan selalu menolong kami Tuhan. Kau selalu pelihara kami. Selalu menjagaku. Kau menjaga kami, Haleluya. baik di rambutku Amin. Amin. tak akan tercampur tanpa seizin-Mu. Oh amin. Tuhan selalu menolongku, Terima kasih Tuhan. selalu Menjagaku. amin. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidup. Dia mengenyangkanku Tuhan. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku. Terima kasih. Dia mengenyangkanku, dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya. Haleluya. Sembah, Haleluya. sembah, Kau mengenyangkan kami. haleluya, Tak pernah kau biarkan. haleluya. Kau penolong yang setia Tuhan. Kasih-Mu besar, Haleluya. Haleluya. kasih-Mu, Setiap saat, setiap waktu kau dampingi kami. kasih-Mu Haleluya. biasa. Jesus. Terima kasih, Bapa. Kami tak pernah kekurangan. Haleluya. Kau yang mencukupkan segalanya. Haleluya. Oh, Terima kasih. glory, haleluya. Kau dahsyat.
sembah Kau Tuhan Kau hebat. selamanya. Kami sembah Haleluya. tinggikan nama-Mu. Penjaga yang ajaib. Haleluya. Menyediakan semuanya buat kami. Berpuji Engkau Terima kasih. Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Janji Tuhan kepada kita umat Tuhan di tempat ini. Bagi setiap hati yang melekat kepada Tuhan, Ya. firman Tuhan katakan, maka aku akan meluputkannya. Amin. Aku akan membentenginya. Amin. Aku akan menjawab Ya. doamu. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Amin. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Ya Tuhan. Terima kasih. Akan kukenyangkan dia. Ya. Dan akan kuperlihatkan kepadanya Ya, keselamatan daripadaku. Ada 7 perkara yang Tuhan akan Ya, Tuhan kerjakan Yesus, terima kasih. dalam hidup umat Tuhan Terima kasih. yang melekat hatinya kepada Yesus Kristus. 7 perkara yang luar biasa. Amin. Kiranya itu menjadi bagian kami Tuhan. Ya Tuhan. Sehingga kami menjadi pribadi umat Tuhan yang Amin, luar amin. biasa. Yang tidak lagi Tuhan memikirkan diri kami. Ya Tuhan. Tapi pakai kami Tuhan menjadi Haleluya. terang, menjadi berkat. Ya. Karena Tuhan tidak lama lagi Oh, datang. haleluya. Persiapkan gerejamu, persiapkan umatmu ya Tuhan. Amin. Untuk menjadi mempelai Kristus Amin. yang berkenan. Terima kasih Tuhan. Ya, Tuhan. Kami percaya Roh Kudus akan mengubah, Ya. akan memberkati kami, Amin. akan memampukan kami Amin. untuk kami menjadi kekasih-kekasihnya Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu dalam nama Yesus. Haleluya. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bersama katakan, Amin. Amin. Oh, haleluya. Terima kasih.